Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai salah satu kitab, yaitu Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah, yaitu karyanya dari Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Dan di sini saya akan membahas mulai dari bab haji sampai dengan bab kunut as-syafi'iyah. Dan untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita panjatkan Al-Fatihah terlebih dahulu, terkhusus kepada musannif pengarang kitab ini. Ala hadiniyah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai bab haji. Wa ammal haju, adapun ibadah haji, fahuwa khamisun arkanil Islam, yaitu rukun Islam yang nomor 5. Kan yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Nah, yang kelima adalah haji. Apa itu haji? Wahwa fardu ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Haji itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan juga merdeka. Nah, yang dimaksud mukallaf di sini adalah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dan yang dimaksud dengan merdeka adalah seseorang yang bukan budak gitu. Kan kalau pada zaman dahulu itu banyak sekali budak, abid atau hamba sahaya seperti itu. Nah, jika seseorang yang belum memasuki fase mukallaf dan juga merdeka, belum dikenai kewajiban haji itu sendiri. Wa kadzal umratu fil umri marratan. Nah, begitu juga dengan umroh. Jadi haji dan umroh ini hendaknya dilaksanakan minimal sekali gitu dalam seumur hidup, tapi dengan beberapa syarat yang harus mampu. Di antaranya bisartil istita'ah wahya ayyam lika ma yahtaju ilaihi bi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Nah, hendaknya ketika seseorang akan melakukan haji atau berangkat ke Baitullah, hendaknya itu memiliki apa yang dibutuhkannya. Dan di dalam perjalanannya tersebut menuju haji dari Mekah ke Madinah gitu. Baik itu ketika akan pergi maupun akan pulang, semuanya harus tercukupi. Dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahi selama dia pergi haji sampai dengan pergi kembali atau pulang kembali. Nah, dalam hal ini seseorang yang akan berangkat haji, jika dia mempunyai tanggungan seperti keluarganya, anak, istrinya yang senantiasa harus selalu ia nafkahi, nah itu harus tercukupi terlebih dahulu sebelum berangkat haji. Karena jika seseorang akan berangkat haji tapi belum cukup gitu, seperti masih meninggalkan hutang atau takutnya keluarga dan anak-anaknya di rumah itu tidak ada yang menafkahi dan tidak berkecukupan, maka seseorang itu belum dikenai wajib haji karena dikategorikan belum mampu. Wa a'malul haji salah satu asya'a. Dan adapun ketika melaksanakan amalan ibadah haji ini, yang dilakukannya itu ada 3 hal. Yang pertama, arkanu, yaitu harus memenuhi rukun-rukunnya.
Yang kedua wajibatun, yaitu kewajibannya. Dan yang terakhir adalah menjalankan wasunanu, dan sunnah-sunnahnya. Itu yang harus dipenuhi saat seseorang melakukan haji. Selanjutnya kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam rukun haji. Fa'arkanu khamsatun. Nah, rukun haji itu ada 5. Apa saja yang 5 tersebut? Al-ihramu, yang pertama adalah ihram. Lalu apa yang dimaksud dengan ihram? Wahwa niyatun dukhuli fil haji awil umrati. Ihram adalah niat masuk di dalam ibadah haji atau umroh. Wa yustahabbu ayyakula ma'adzalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan ketika ihram tersebut disunahkan sambil membaca niat atau mengucapkan niatnya, yaitu yang telah tadi disebutkan, nawaitul hajja au umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu tergantung niatnya akan melaksanakan haji atau umroh, maka disesuaikan nawaitul hajja atau nawaitu umrata. Wala yasihul ihram bil haji ila fi ashuri wahya sawalu wa dzulqa'dah wa asru dzulhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Dan tidaklah sah ihramnya seseorang dengan haji kecuali pada bulan-bulan tertentu, yaitu seperti bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Dan ihram tersebut akan berakhir ketika muncul fajar pada malam Idul Adha atau malam Idul Kurban. Jadi jika haji itu ada waktu-waktu tertentu, tidak bisa di sembarang waktu untuk melaksanakannya. Jadi jika seseorang melaksanakan haji tidak sesuai waktunya, maka tidak akan sah. Tidak seperti umroh yang bisa dilakukan kapan saja. Haji ini waktunya yaitu hanya pada bulan-bulannya saja, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Lalu apa rukun-rukun haji yang lainnya selain ihram? Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Dan yang terakhir adalah mencukur atau memotong rambut, atau yang dimaksud dengan tahallul. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi rukun haji, kita lanjut kepada arkanul umrati atau rukun umroh. Wa arkanul umrati, dan adapun rukun umroh, hiya arkanul haji ilal wukufa falaisa minha, yaitu mencakup semua yang terdapat dalam rukun haji tapi kecuali wukuf di Arafah. Nah, rukun umroh itu sama dengan rukun haji, hanya saja di dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah yang menjadi rukunnya. Wa yajibu litawafi satrul aurat, dan dalam rukun haji kan ada tawaf. Nah, diwajibkan pada saat tawaf itu menutup aurat. Selain itu juga watoharatu minal hadasaini, yaitu suci dari 2 hadas. Apa saja 2 hadas tersebut? Yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Selain itu juga watoharatu minal hadasaini wa minan najasati, dan suci juga dari najis. Wa ayyakuna sab'a taufatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa khariju'an. Nah, terus dilakukan ada tawaf kan di dalam arkanul umrah ini. Nah, tawaf itu dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram, dan Ka'bah berada di sisi kiri seseorang yang melakukan tawaf tersebut, dan orang tersebut berada di luar Ka'bah ketika melakukan tawaf. Yang selanjutnya adalah wayajibu ayyakuna sa'yun sab'an
wa ba'da tawafin wa ayyab da'a bis-safa wa yahtima bil marwah. Nah, setelah dilakukannya tawaf juga diwajibkan untuk melakukan sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Yaitu melakukan 7 kali lari-lari kecil gitu dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dan ini dilakukan setelah tawaf sa'i tersebut. Oke, kita lanjut ke wajibatul haji, yaitu kewajiban dalam haji. Apa saja sih yang harus dipenuhi seseorang ketika haji? Wa wajibatul haji, dan adapun yang termasuk ke dalam wajibnya haji, al-ihramu minal miqati. Yang pertama adalah ihram di miqat. Miqat di sini adalah batas ihram, atau dimana ketika seseorang akan berhaji atau umroh, mereka berihram atau berniat untuk melaksanakannya. Di mana tempat ihram tersebut, di mana miqat tersebut? Biasanya jika jamaah dari Indonesia yang berangkat langsung ke Mekah melakukan ihram dari miqat ini, yaitu tempatnya di Yalamlam. Dan adapun jika seseorang atau jamaah dari Indonesia akan ke ke Madinah dulu ketika akan melaksanakan haji maupun umrohnya, mereka akan melakukan ihram dari miqatnya itu, yaitu dari Bir Ali. Nah, selain itu juga dalam wajib haji ini ada wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri, yaitu ada mabit atau yang disebut dengan bermalam di Muzdalifah pada malam Idul Adha. Mabit ini dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada wal mabitu layali at-tasyriki bimina. Nah, setelah bermalam di Muzdalifah atau mabit, mereka akan melanjutkan bermalam di Mina, yaitu pada malam-malam tasyrik. Kapan saja malam tasyrik itu? Yaitu pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya adalah waromyu atau melempar jumroh. Dan yang terakhir watawaful wado, dilakukannya tawaf wado atau tawaf perpisahan. Nah, setelah kita mengetahui kewajiban saat haji itu apa saja, selanjutnya ada sunanul haji atau sunnah haji. Apa saja yang disunahkan dalam kita ketika melaksanakan haji? Wa amma sunanu, dan adapun sunnah, fakullu ma siwa al-arkani wal wajibati, yaitu semua kegiatan haji selain yang termasuk ke dalam rukun dan kewajiban haji. Jadi yang di luar rukun dan wajib haji itu termasuknya ke dalam sunnah tersebut. Faman taroka rukna lam yasih hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damu wala ghairuhu. Dan barang siapa seseorang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya, dan tidaklah lepas dari tahalul sampai melaksanakannya, dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda lainnya. Jadi ketika seseorang meninggalkan rukun yang ada di dalam haji, maka hajinya tersebut tidak sah dan tidak lepas dari tahalul ketika melaksanakan hal tersebut. Karena rukun tersebut tidak dipenuhi dan tidak bisa diganti dengan dam maupun yang lainnya, jadi hajinya tersebut tidak sah ketika salah satu rukun tidak dipenuhi. Wasalah satu manal arkani la tafutuhu madama hayya. Dan ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama seseorang yang melaksanakan haji itu masih hidup. Wahya atau wafu, yaitu ada tawaf, wasa'i, kemudian sa'i, wal halku, dan yang terakhir adalah halku. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu
walazimahu dam. Nah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya sah. Akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam, dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Sesuai dengan kelanjutannya, wa alaihi ismu illam yu'dar. Nah, jika seseorang meninggalkan 3 rukun tersebut, yaitu tawaf, sa'i, dan al-halqu, mereka itu hajinya bisa tetap sah, akan tetapi diwajibkan untuk membayar dam atau denda sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, berapa jumlahnya dan berapa banyaknya. Dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa udur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, maka tidak ditimpakan apapun kepadanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan sesuai dengan melaksanakan sunnah. Jadi ketika seseorang meninggalkan sunnah, tidak ada punishment yang akan diberikan, hanya saja kurang mendapatkan keutamaan ketika melaksanakan atau menjalankan hajinya tersebut. Dan selanjutnya yang diharamkan dalam haji yaitu wayahrumu satru ra'si rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima. Jadi diharamkan menutup kepala bagi seorang laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram, ataupun menutup sebagian kepala bagi laki dan wajah bagi perempuan. Jadi ketika seseorang sedang berihram itu dilarang menggunakan peci bagi laki-laki, intinya menggunakan penutup-penutup kepala. Dan bagi perempuan juga dilarang menggunakan penutup wajahnya. Jadi mungkin di sini tidak diperkenankan untuk memakai cadar ketika seorang perempuan berihram. Wa izalatud dubri wasya'ri wadahnu sya'ri ra'si wallahyati wa tatayyubu jami'il badani. Dan juga diharamkan untuk memotong kuku ataupun rambut dan menggunakan minyak pada rambut kepala ataupun jenggot dan wangi-wangian pada seluruh badan. Jadi ketika seseorang sedang berihram itu tidak diperkenankan, bahkan diharamkan untuk memotong kukunya atau memotong rambutnya. Dan juga tidak diperkenankan untuk memakai minyak pada rambutnya atau pada kepalanya, ataupun memakai minyak pada jenggotnya gitu. Dan wangi-wangian pada seluruh badannya. Itu diharamkan ketika seseorang sedang berihram. Wa yahrumu aqdun nikah, dan diharamkan melakukan akad nikah, wal jima'u wa muqaddamatuhu, atau senggama dan permulaannya. Nah, ketika seseorang masih berihram atau sedang dalam ihram, mereka itu diharamkan untuk melakukan akad nikah ketika dalam keadaan tersebut. Bisa saja melakukan akad nikah jika ihramnya itu sudah selesai, atau melakukan senggama dan permulaannya. Mungkin ini kayak permulaan sebelum melakukan hubungan intim. Jika suami istri mungkin ada yang berciuman dan sejenisnya. Wa itlapu kulli hayawanin barriyin wahsiyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramati. Nah, yang selanjutnya itu ketika seseorang berihram, mereka dilarang atau diharamkan untuk membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan. Seperti kan ketika kita berhaji nantinya di sana banyak burung-burung liar atau binatang liar yang lainnya yang bisa dimakan. Nah, itu dilarang untuk dibunuh.
Kemudian perempuan dan lelaki sama hukumnya di dalam hal-hal yang diharamkan dalam haji. Jadi untuk pengharaman haji tersebut tidak berlaku gender, baik itu laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan pengharaman-pengharaman tersebut. Jadi jika melakukannya mereka akan mendapatkan dam atau denda sesuai yang telah ditentukan. Wa minha al-israru ala maksiatillah, dan yang termasuk di dalam kemaksiatan hati itu sendiri adalah terus-menerus berada di dalam kemaksiatan. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'udzanna billah wa bil khalqillah. Dan selain itu juga pelit terhadap apa yang diwajibkan Allah, terus suka berprasangka buruk terhadap Allah dan hambanya. Jadi kita jangan sampai pelit terhadap apa yang diwajibkan Allah, seperti dalam bersedekah atau beribadah yang lain-lainnya. Dan jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kita harus senantiasa yakin terhadap qada dan qadar yang telah ditakdirkan, karena itu sudah diatur sebaik-baiknya untuk kita. Wa tasjiru lima a'dhamallah, dan meremehkan apa-apa yang diagungkan Allah. Itu juga termasuk salah satu yang tidak boleh. Min ta'atin au maksiyatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Nah, yang tadi dilarang meremehkan apa-apa yang diagungkan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan, atau Quran, atau ilmu-ilmu, atau surga, ataupun neraka. Jadi kita semua agar terhindar dari maksiat hati tersebut dilarang meremehkan apa yang telah Allah agungkan, seperti Al-Quran, firman-firmannya, terus ilmu-ilmunya, surga, bahkan neraka. Kita dilarang meremehkan dan harus senantiasa meneguhkan iman untuk mempercayai hal-hal tersebut. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dzalika. Dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur, bahkan bagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Jadi jika seseorang tertanam dalam hatinya itu maksiat hati atau keburukan di dalam hatinya, hal tersebut akan merusak dirinya dan akan menghancurkan sebagian dari keimanannya, dan hal tersebut akan menjerumuskan seseorang tersebut ke dalam kekufuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai min ta'atil qalbi atau ketaatan-ketaatan hati. Apa saja yang termasuk dalam ketaatan-ketaatan hati kita sebagai seorang muslim. Wa min ta'atil qalbi, dan adapun ketaatan hati, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Seperti apa? Wal yakin, yang pertama yaitu dengan cara yakin. Wal ikhlasu, yang kedua adalah ikhlas. Wat tawadu, yang ketiga adalah tawadu atau rendah hati. Yang selanjutnya adalah wan nasihatul lil muslimin. Nah, kita sebagai seorang muslim harus memberi nasihat kebaikan terhadap muslim lainnya. Wastakhau, yang selanjutnya kita harus nantiasa bersikap dermawan. Wa husnudzon, dan selalu berprasangka baik gitu. Wa ta'dimu sa'airillah, dan mengagungkan syariat-syariat yang sudah Allah atur sebaik mungkin. Wa syukru ala ni'am kal islami wa ta'ati wa sairin ni'am. Yang selanjutnya kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Yang utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan taat. Dan kita juga harus taat terhadap semua kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Wa sabru alal bala'i
dan senantiasa bersabar gitu terhadap cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita. Mislul amrodi, nah seperti ketika sakit, wal mihani, terus bencana, wal mautil ahibbah, dan kematian orang-orang yang kita sayangi gitu. Dan wafaqadil mali wa tasallutin nas, dan kehilangan harta juga penguasaan orang. Nah, itu harus senantiasa kita tanamkan untuk menjaga ketaatan hati kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya wasabru ala ta'ah, dan kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, karena cobaan dalam menjalankan ketaatan itu memang tidak mudah, jadi kita harus senantiasa bersabar menjalankannya. Wasabru anil ma'asi, selanjutnya kita juga harus sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan siqoh. Dan juga siqoh atau kita harus yakin terhadap rezeki dari Allah dan benci terhadap dunia, juga memerangi hawa nafsu serta syaitan sesuai dalam kelanjutannya, yaitu wasaqatu birrizqi minallah wa bughdud dunya wa adawatun nafsi wasyaiton. Jadi senantiasa harus meninggalkan hal-hal tersebut supaya terjauh dari penyakit hati gitu. Nah, yang selanjutnya wa mahabbatulillah wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa ahlil baitihi wa tabi'ina wa salihina. Setelah kita bersabar dan menjauhi kemaksiatan, kita juga harus senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Selain itu juga sahabat-sahabat yang telah membawa ilmu-ilmu, yang telah membawa ajaran sehingga sampai kepada kita, juga kepada mencintai ahlul baitnya, serta para tabi'in dan para solihin. Warido anillahi wa tawakkullu alaihi, serta kita juga harus ridho terhadap Allah dan tawakal, dan selalu tawakal kepadanya. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjibah. Nah, selain itu kita semua juga mempunyai kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Jadi kewajiban untuk senantiasa memiliki ketaatan hati tersebut akan menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab selanjutnya kita akan membahas mengenai kemaksiatan anggota tubuh atau ma'asil jawarih. Nah, apa itu ma'asil jawarih atau kemaksiatan anggota tubuh? Wa ammal ma'asi al jawarih fa ma'asil batni. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu mislu aklir riba, yaitu kemaksiatan perut tadi salah satunya adalah memakan harta riba. Harta riba merupakan kemaksiatan anggota tubuh atau termasuk ke dalam kemaksiatan batni atau perut. Jika seseorang memakan harta riba, itu termasuk ke dalam maksiat tentunya. Yang selanjutnya adalah wasurbi kulli muskirin, meminum segala hal yang memabukkan. Itu sangat dilarang dan itu termasuk ke dalam kemaksiatan anggota tubuh atau perut. Wa akli malil yatim, dan yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim, itu juga termasuk ke dalam maksiat. Wa kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubati. Nah, yang selanjutnya adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari memakan dan meminum.
dari memakan dan meminumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam melakukannya. Nah, sesuai dengan kutipannya yaitu waqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kulla man a'ana alal aklihi. Kemudian wala'ana syariba al-khamri wa kulla man a'ana ala surbiha hattal ba'i laha. Dan Allah juga akan melaknat orang yang meminum khamr dan seluruh orang yang membantu di dalam meminumnya sampai penjualnya. Jadi mulai orang yang memproduksinya, yang menyalurkannya, penjualnya, bahkan orang-orang yang membantu seseorang untuk mengkonsumsi yang diharamkan tersebut akan ikut termasuk ke dalam melakukan kemaksiatan perut ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam wa ma'asil lisan atau maksiat lisan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam maksiat lisan tersebut atau lidah? Wa ma'asil lisan kasiratun aidon. Jadi, kemaksiatan lidah itu sangat banyak bentuknya. Nah, mislu gibati wahya zikruka akhokal muslima bima yakrohu wa in kunta shadiqan. Jadi yang pertama yang termasuk ke dalam maksiat lisan atau lidah itu adalah gibah. Apa itu gibah? Yaitu membicarakan atau membicarakan tentunya sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar kepada orang lain. Jadi ketika seseorang tidak menyukai orang lain gitu, mereka membicarakan tentang keburukannya atau apapun tentang dia, ya walaupun ketika itu benar, itu tidak boleh dibicarakan, terutama mengenai aib-aib dari orang tersebut. Karena hal tersebut termasuk ke dalam maksiat lisan. Yang selanjutnya ada wan namimati wal kadhibi wasatmi wasababi walakni wa ghairiha. Nah, yang selanjutnya ada namimah. Apa itu namimah? Yaitu mengadu domba gitu. Nah, yang selanjutnya juga adalah berbohong tentunya, yang termasuk ke dalam maksiat lisan. Juga memaki serta mencela, melaknat dan lainnya, seperti kayak pembulian secara verbal, itu masuknya ke dalam maksiat lisan karena hal tersebut akan merugikan orang lain, sehingga Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan maksiat lisan tersebut. Selanjutnya ada ma'asil ain atau maksiat mata. Nah, apa itu ma'asil ain? Ma'asil aini mislu nazari ilan nasail ajnabiyah. Nah, yang termasuk dalam kemaksiatan mata seperti melihat perempuan yang bukan muhrim. Jadi ketika kita melihat perempuan yang bukan muhrim, itu termasuk ke dalam maksiat mata. Wa nazaril aurat, terus juga melihat aurat. Wa nazaril bi istihqari ilal muslim. Nah, selain itu juga melihat muslim dengan pandangan hina. Jangan sampai kita melihat saudara-saudara kita seiman yang sesama muslim itu dengan pandangan hina, dalam artian kayak meremehkan atau memandang dia lebih rendah daripada kita. Nah, itu termasuk ke dalam maksiat mata. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam maksiat mata itu wan nazari bil baiti ghairi bil ghairi izni, yaitu melihat rumah orang lain tanpa izin. Jadi jangan sampai kita itu melihat isi rumah orang lain itu tanpa izin, karena hal tersebut masuk ke dalam maksiat mata. Nah, yang selanjutnya ada ma'asil udhuni, yaitu maksiat telinga. Wa ma'asil udhuni, dan adapun yang termasuk ke dalam maksiat telinga
itu kal istima'i ilal gibah, yaitu mendengar gibah. Nah, gibahnya sendiri kan termasuk ke dalam maksiat lisan ya. Nah, ketika seseorang yang mendengarkan gibah tersebut itu masuk juga ke dalam maksiat telinga. Otomatis ketika seseorang bergibah itu dua badan yang terkena maksiatnya, yaitu yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah telinga. Selain itu juga wa ghairu dzalika minal muharramati, ataupun hal-hal yang lain yang dilarang untuk didengarkan, seperti mendengarkan keburukan-keburukan atau mendengarkan sesuatu yang tidak patut kita dengar, seperti mendengarkan pembicaraan orang lain atau mendengarkan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, itu termasuk ke dalam maksiat telinga. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam ma'asil yadi, yaitu maksiat tangan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam maksiat tangan? Itu ada wa ma'asil yadi katat fi kaili wal wazni. Nah, yang termasuk ke dalam maksiat tangan itu seperti curang dalam timbangan, seperti mengurangi timbangan atau melebihi timbangan. Nah, itu termasuk ke dalam ma'asil yadi atau perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam maksiat tangan. Selain itu juga ada wal khianat, jadi seseorang yang berkhianat. Nah, termasuknya salah satunya tadi mengurangi timbangan, itu termasuk ke dalam khianat. Yang selanjutnya adalah wasariqati atau pencurian. Nah, seseorang yang pencuri itu termasuknya dalam maksiat tangan. Wasairil muamalatil muharramati kal qatli wa darabi bil ghairi haqqin, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi ketika seorang melakukan penganiayaan atau main hakim sendiri gitu, nah itu termasuk ke dalam maksiat tangan karena tidak menyerahkannya atau tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan atau dalam artian tanpa sebab yang benar. Nah, semua itu termasuk ke dalam maksiat tangan. Yang selanjutnya adalah ma'asir rijli atau kemaksiatan yang dilakukan oleh kaki. Apa saja yang termasuk ke dalam ma'asir rijli? Ma'asir rijli al-masyu bi si'ayati bi muslimin au qatsalihi. Nah, adapun kemaksiatan kaki yaitu seperti berjalan atau mencelakai muslim, au ma yadurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harramul masyu ilaihi. Nah, seperti tadi kan berjalan atau mencelakai muslim atau membunuhnya atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Jadi kaki ini dilarang untuk melangkah, dipergunakan ke dalam hal-hal yang tidak benar atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah kemaksiatan kemaluan atau ma'asil fajri. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Wa ma'asil fajri kazina wal li'wati. Nah, yang termasuk ke dalam bentuk dari kemaksiatan kemaluan itu adalah yang pertama zina, yang kedua adalah liwat. Yang dimaksud liwat di sini adalah sodomi atau jalur belakang. Yang selanjutnya adalah wal istimna'i bil yadi, yaitu istimna atau bahasa kitanya adalah onani. Wa ghairuha min ma'asil fajri, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Jadi masih banyak kemaksiatan kemaluan selain dari yang disebutkan tadi yang perlu dihindari. Nah, yang selanjutnya adalah wa ma'asil badani atau kemaksiatan tubuh.
wa ma'asil badani wa maksiatu bikullil badan kal uquqil liwalidain wal firari minal dahfi wa huwa minal kabair wa ghairi ma dzukira mislu qati'atir rahim wa zulmin nas. Nah, yang termasuk ke dalam kemaksiatan seluruh badan itu apa saja? Di antaranya ada durhaka kepada orang tua, terus kabur dari peperangan, yang hal tersebut merupakan dosa besar gitu ketika seseorang kabur dari peperangan. Dan selain dari apa yang telah disebutkan seperti memutuskan silaturahmi dan menzalimi orang lain. Nah, itu termasuk ke dalam dosa seluruh anggota badan. Wallahu muwafiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yuridhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan taufik dan Maha membantu terhadap apa-apa yang dicintai dan diridhoinya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala sholawat, melimpahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau juga, semoga sampai kepada kita semua. Nah, untuk bab penutup dalam pembelajaran kita kali ini yaitu bab Qunutus Syafi'i, yaitu doa kunut Imam Syafi'i yang berbunyi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa lakas syukru ala ma an'amta bihi wa awalait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Nah, dari kunut tersebut memiliki arti, ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiyah. Afiyah di sini adalah kesehatan, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka. Dan berilah keberkahan kepada kami atas apa-apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon ampun kepadamu, dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad, dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini dari kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah, yaitu dari bab haji sampai kunut as-Syafi'iyah. Mudah-mudahan segala yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini penuh dengan keberkahan dan manfaat. Wallahu alam bisawab.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.